Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai seluruh alam semesta. Tidak ada satupun makhluk yang bisa luput dari pengetahuan dan penglihatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencurahkan rahmat dan kemuliaan khususnya pada kita semua yang hadir pada majelis ilmu malam hari ini. Insyaallah kekuatan itu akan terus ada dalam diri kita. Allah mantapkan jiwa kita, Allah berikan keyakinan di dalam diri kita, tentu keyakinan yang betul-betul mantap, bukan sekedar keyakinan yang mudah untuk berubah, tapi sudah yakin pada titik hakul yakin. Keyakinan hakul yakin itu tidak mudah pada masyarakat. Itu hidayah. Dan kemudian saudara sekalian, alhamdulillah sampai detik ini pun kita semua masih dijaga oleh Allah. Itu juga merupakan satu kenikmatan di luar daripada kenikmatan, kesehatan, rezeki dan lain sebagainya. Dijaga dari apa? Allah masih menutup aib-aib kita. Seandainya saja Allah membuka aib kita, belum tentu kita bisa berdiri tegak sekarang. Sesungguhnya Allah Maha menutup aib. Sehingga Allah melihat diri kita, manusia melihat diri kita adalah sisi kebaikan-kebaikan. Tapi banyak sebenarnya kalau Allah membuka diri kita, banyak hal yang buruk pada diri kita. Yang itu yang harus dijadikan introspeksi diri dan kita munajat selalu kepada Allah untuk selalu memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kekuatan kepada kita untuk selalu membenahi diri kita dari sekarang ini hingga akhir kita menghadap kepada Allah, sehingga kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita tercinta Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat. Semoga kita kelak insyaallah bersama Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam kajian ilmu, mari kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واستعن
إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. Artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan memenuhi Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan satu pertanyaan yang saya sampaikan kepada seluruh jamaah untuk menjadikan alat muhasabah diri. Tentang apa itu? Sudahkah kita bahagia? Ini diresapi benar. Sudahkah kita bahagia dengan ibadah yang kita lakukan selama ini? Coba itu biar pikirannya semua ditenangkan, kemudian apa yang mau sampaikan pertanyaan ini masukkan ke dalam jiwa. Ini perjalanan oleh ya. Apakah selama ini diriku, tanyakan, diriku, sebut nama diriku, apakah selama ini engkau bahagia dengan ibadah yang kalian lakukan selama ini, ibadah kepada Allah, atau justru ibadah yang kalian lakukan itu
ibadah yang aku lakukan itu justru adalah beban bagi diri kita. Nah, itu introspeksi. Yang bisa menjawab itu adalah diri kita masing-masing, roh kita masing-masing. Hai diriku, apakah majelis ilmu setiap malam Jumat yang aku hadir itu memberatkan diri, atau dulu saya bahagia mendatangi majelis, atau justru pekerjaanku itu yang membahagiakan? Ini jangan ada kemunafikan dalam jiwa kita. Ya. Karena saat pertanyaan itu disampaikan, sebenarnya di roh kita sudah ada jawaban. Sudah ada jawaban dan tidak bisa dibohong. Setiap diri akan menjawab. Apakah benar saya datang ke majelis itu tujuannya ikhlas karena Allah atau karena lain selain Allah? Apakah zikirku ini betul-betul membahagiakan aku? Saya duduk di sajadah ini saya bahagia, atau saya malas? Apakah sholatku selama ini itu menjadi beban? Saat panggilan azan ada kita wudhu dan kita sampaikan Allahu Akbar, kita takbir, takbiratul ihram. Itu dengan kebahagiaankah kita? Oh, dengan keterpaksaan? Ini silakan dijawab masing-masing. Kalau saudara benar-benar ingin mencari Allah dan mendekat kepada Allah, maka saudara akan berupaya untuk menjawab. Kalau saudara menjawab ya, tapi dalam hati tidak, saudara telah membohongi diri sendiri. Ini bahaya. Terjadi perang di jauh hari gaib, saudara kan terjadi perang, pertanyaan. Maka bersyukurlah kita yang kemudian setiap nilai ibadah yang kita lakukan justru menghasilkan kebahagiaan dalam hidup. Tapi kalau saudara nilai ibadah yang saudara lakukan, bakti di padepokan saudara merasa berat, ya, kemudian majelis ilmu juga dengan keterpaksaan, ibadah di rumah zikir juga dengan keterpaksaan, maka belum tentunya jiwa kita menjauh. Tapi kalau kemudian ibadah, seluruh ibadah sedekah juga dilakukan dengan ringan karena Allah, maka ini semua betul-betul kita mendapatkan kebahagiaan, hidayah dari Allah. Ya, maka kita sudah bisa tahu jawabannya. Apa Imam baca surat Al-Baqarah tadi? Ya. Bahwa setiap masalah hidup yang diberikan Allah kepada kita atas ujian-ujian ini, Allah perintahkan untuk masuk lari di sini loh. Tahu coba dibaca tuh. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berat minta pertolongan dengan cara sabar dan salat. Kenapa kok larinya ke sini? Korelasinya apa dengan masalah yang ada nih? Dengan masalah hidup kita ini, dengan ujian yang ditimpakan Allah kepada kita, terus Tuhan bilang, nggak usah lari kemana-mana kamu. Ya, minta pertolonganlah kepada aku dengan cara sabar dan sholat. Dua ini loh. Ya, dua ini. Dan itu berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk. Tapi bagi orang yang khusyuk itu menjadi ringan. Ini pelajaran lagi. Yang pertama, apa ya imam yang dimaksud khusyuk itu? Apakah khusyuk itu seperti kita nggak ingat apa-apa dalam sholat kita ini, dalam ibadah kita ini? Ya, ternyata yang dimaksud khusyuk bukan itu. Banyak khusyuk ini dicontohkan bagaimana Sayyidina Ali pada saat kemudian kena panah, terus jangan dicabut. Biarkan kau cabut pada saat aku sholat. Itu pada saat rukuk, pada saat sujud. Sayyidina Ali dicabut. Karena yang menancap di dalam punggung Sayyidina Ali dicabut. Sayyidina Ali tidak rasa apa-apa. Sudah cabut. Sudah nggak rasa apa. Itu menjadikan tolak ukur ini kusuk itu sudah sampai segitu. Padahal ini pada saat Sayyidina Ali dicabut,
Beliau mi'raj kepada Allah pada tingkatan-tingkatan as-sabri, sauf dalam. Ini sudah tingkatan luar biasa. Tapi sebenarnya definisi khusyuk itu lanjutan daripada surat Al-Baqarah. Itu khusyuk yang sebenarnya. Apa yang dimaksud khusyuk? Dibaca juga dari awal sampai ke situ. Surat Al-Baqarah 45 dan 46. Artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk, tolong sabar. Ini sabar dan salat belum dibahas nih ya. Imam belum bahas. Dilarikan ke khusyuk dulu. Hanya itu berat. Kecuali orang yang khusyuk. Apa khusyuk itu? Supaya khusyuk ini memiliki definisi berdasarkan Al-Quran, bukan definisi masing-masing. Yang terjadi sekarang ini adalah khusyuk itu masing-masing mendefinisikan masing-masing, sehingga berbeda-beda. Tapi Quran bil Quran, karena ilmu selalu gitu. Pertanyaannya dari Quran, jawabannya juga Quran. Maka khusyuk dalam Quran, ya, saudara bertanya tentang khusyuk, maka dijawab pula oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Mereka yakin akan kembali menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saudara yakin benar saudara akan kembali kepada Allah, kalian tergolong orang-orang yang khusyuk. Bukan tak hilang sama sekali ini. Coba aja lah di santri ini. Pak Hamzah siapa yang rajin sholat? Sholat sih. Khusyuk. Saya sudah alhamdulillah sudah khusyuk. Sudah mau sholat situ. Sudah. Nanti waktu rukuk ya, imam ambil satu rebana satu yang basik, taruh di telinga. Bang. Dengar kata ada. Pasti dengar, indera kita ini pasti kedengaran. Ya. Kaleng jatuh aja dengaran. Jadi khusyuk bagaimana? Khusyuk yang kenapa ini khusyuk? Dari ibadah definisi yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, ya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Yakin akan menemui Allah dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau saudara meyakini itu, saudara sudah tergolong orang yang khusyuk. Nah, kalau definisi khusyuk seperti itu dan kita terapkan dalam kehidupan kita, maka saat saudara terkena ujian musibah apapun, Allah perintahkan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, Anda akan masuk dengan mudah di situ karena yakin bahwa ini semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya. Kita akan tetap bahagia di situ. Nah, pertanyaan pertama, apakah bahagia ibadah kita selama ini? Atau kita terpaksa? Kita duduk sekarang kita bahagia atau tidak? Atau terpaksa sudah duduk di sini? Kalau kebahagiaan yang muncul dalam diri kita, sholat juga gitu tetap bahagia, zikir bahagia. Maka saat ada masalah ujian itu, saudara dengan kalimat takbir Allahu Akbar dalam sholat dan dilanjutkan dengan zikrullah itu masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Percaya. Kenapa begitu? Karena saudara menemukan kebahagiaan. Saat kebahagiaan itu ada dalam diri kita, kesulitan itu akan lupa. Maka banyak orang-orang kafir yang tidak akan percaya Tuhan menyelesaikan masalah-masalah hidup itu dengan apa? Lari. Lari kemana? Ke hal-hal maksiat lagi. Dia ke diskotik untuk melupakan masalahnya. Dia minum hammer supaya dia mabuk, dia lupa masalahnya. Dia ambil pil-pil ekstasi agar dia bisa sakau, bisa lari ke nirwana, ya. Senang dia, padahal masalah banyak. Ya. Makanya bisa artis itu saat dia depresi, ya, menjadi figur publik, ya banyakkan kena ekstasi. Kenapa? Dia ingin muncul self confidence-nya, percaya dirinya lagi. Nah, ujian yang demikian, maka bagi orang yang beriman, orang yang percaya dan khusyuk, yang tahu bahwa akan kembali kepada Allah, maka sabar dan sholat inilah menjadi sarana dia untuk kembali kepada Allah.
untuk melupakan sejenak masalahnya. Saat dia sholat Allahu Akbar, dia bahagia dalam ibadahnya. Dia bahagia di situ, masalah kan akan lupa dengan situ. Allah. Misalnya saudara ribut dengan bini, nah, biarkan saja. Istri itu ujian bagi kita. Sesungguhnya sebagian dari anak dan istrimu itu adalah musuh bagi. Nah ini ada, saya pernah dengar, wah, masa ajaran Laduna Ilma seperti itu? Nggak ada ajaran. Masa istri sendiri menjadi musuh? Ya. Seperti itu, sebagian. Al-Quran kalau semua jelas salah. Al-Quran tidak mengatakan semua. Sesungguhnya sebagian anak dan istri. Ini bukan antiro begitu. Bukan semua. Itu adalah musuh. Sesungguhnya musuh yang terdekat ada yang satu selimut kan. Satu selimut salah. Ini ujian berat. Tapi bukan berarti kemudian kita tinggalkan mereka. Bagian daripada ujian. Belum ada perintah oleh Allah untuk meninggalkan, tetaplah di situ ujian itu. Caranya gimana? Ya, zikir, sholat, sabar. Dalam firman lain, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaran kamu. Sabarnya susah, suruh kasih kuat lagi sabar. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Ini teorinya. Ya, mudah-mudahan imam ini juga bisa dikuatkan, saudara juga dikuatkan. Bila ada masalah, ayo kita kembali kepada nilai zikir di dalamnya. Karena apa? Sholat yang dimaksud di sini, ya, ini adalah bagian daripada zikrullah, daripada zikir-zikir yang lain. Sholat itu bagian daripada zikir. Masih ada ibadah-ibadah lain yang baik. Jadi ibarat zikrullah itu salah satu sholat. Semuanya dalam proses ingat Allah, tasbih dan lain sebagainya. Ya, baik. Nah, mari setelah kita pelajari dalil ini, ya, bahwa kehidupan ini membutuhkan mutmainah dalam diri kita, maka tidak ada jalan lain. Kita harus masuk kepada titik mutmainah. Mudah-mudahan di sini ada dari Depok yang mungkin masih baru, ya. Sekaligus minggu lalu Imam belum sampaikan tentang adab nilai ijab qabul, ya. Maka sekaligus bisa didengar, kita mempelajari tentang bahagian dan mutmainah, ketenangan di dalam jiwa kita dalam kehidupan. Silakan. Ma'rifatul mutmainnatul qulub, mengenal ketenangan jiwa. 1. Dasar hukum mutmainnatul qulub. Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ulang lagi. Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ayo tenangkan jiwa kita, jangan menjadikan jiwa yang gelisah. Kehidupan ini sudah sedemikian rupa, ya. Ada yang mungkin belum kawin, ada yang belum punya kerja, ada yang belum punya istri, ada yang belum punya anak. Itu semua bagian daripada ujian Allah. Ini sengaja Allah datangkan kepada kita untuk apa? Menaikkan derajat kita. Jadi Allah menguji kita ini bukan untuk keburukan bagi kita. Cuman kita menangkapnya ini keburukan. Kita kan maunya yang enak-enak saja, ya. Tapi sesungguhnya yang tidak enak menurut kita ini adalah bagian cara Allah mengangkat derajat kita. Kalau kita kemudian kita bisa menerima ini, insya Allah naik derajat. Nah, dalam keadaan teruji yang demikian ini, mau tidak mau, tidak boleh dalam keadaan kita gugup dan gelisah.
Nggak boleh, wajar, masih wajar, relatif wajar. Kita ini kalau uji baru, pasti kita guguk, itu udah otomatis. Sakit baru ya, sakit sudah lama kayak misalnya terjadi almarhum Sutandi, almarhum, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, diterima amalan, insya Allah. Itu luar biasa satu ujiannya, dirinya, belum istrinya, sama-sama tidur sama-sama. Ya. Satu sakit opname di sini, cuci darah, yang satu diabetes, gak ada yang ngurus. Jadi Pak Sutandi almarhum mengurus istrinya yang sakit, cuci darah, karena kelelahan dia ikut sakit lagi opname dua-dua. Gak ada yang lihat, gak ada uang. Luar biasa ujiannya. Betul-betul, tapi ya jalani betul. Sehingga sakit yang diderita itu sudah dianggap biasa. Sudah biasa emang. Tapi di awal-awal jelas terjadi kekacauan seperti sesuatu yang baru menimpa kita, sakit apapun pasti membuat kita menjadi agak sedikit tertekan. Sakit gigi, sakit stroke, ya stroke ringan, ya. Kemudian ada ketegangan dalam diri. Yang sekarang ini juga lagi zaman-zaman corona, ya. Demam sedikit aja udah, batuk sedikit sudah mulai kacau psikologisnya. Itu otomatis. Tapi harapannya begitu kita menguasai diri, ya, kita segera kembalikan kepada Allah. Jadi begitu sudah seperti itu, kita kembalikan kepada Allah. Kita yang berupaya untuk mencari kerja, belum ada kerja, kita kembalikan kepada Allah lagi. Apa maksud Allah kita ini ngamar-ngamar kerja kok gak bisa ya? Ya apa ya? Terus jangan kemudian kita jadi putus asa atas rahmat Allah. Yakini bahwa kita akan kembali Allah, khusyuk tadi, yakini itu. Dan kemudian mungkin maksud Allah dengan kita belum kerja ini diminta kita untuk halwat ke dalam. Jadi kita kalau barometernya tolak ukurnya kita buhul Allah, ya maksud apa ya Allah ya? Biarkan saya ingin kerja, biarkan rezeki itu dari kedua tangan saya, tapi kok tidak diizinkan. Kalau begini bukan maksudnya supaya saya tetap istiqomah, saya berzikir sudah. Kalau gitu saya naikkan darajat saya di hadapan Allah. Kalau kita naik di hadapan Allah dan Allah ridho, Allah akan mudahkan seluruh jalan kehidupan saya. Naikkan, jangan kemudian kita frustasi, putus asa, terus kita cari kesana kemari pekerjaan yang kemudian kita nggak dapat. Yang kedua, langkah-langkah untuk mendapatkan mutmainnatul qulub. 1. Berbaiat kepada Rasulullah. Quran surat Al-Fat ayat 18. Artinya, sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, Fathan Qarib. Nah itu ya, yang baru bergabung ya, Depok, mungkin jamaah dan yang lain yang baru, bahwa salah satu keunggulan kita berbaiat Rasulullah dan kepada pewarisnya, ada 3 hal yang didapat. Allah ridho, percaya Allah ridho. Jadi kita berbaiat kepada guru kita, imam kepada imam awal, saudara kepada saya, juga kepada Imam Saraful, ada yang ke Imam Mustafa. Percayalah, yakini benar, jangan ragu lagi bahwa baiat umroh yang ucap, ya, kita ucap dan dikhairkan oleh guru kita. Percayalah, di hadapan Allah itu mahal itu. Pertahankan itu. Pertahankan itu. Mempertahankan nilai itu nggak mudah sama sekalian. Karena apa? Setan berupaya untuk menghancurkan dan memutus hubungan qadhiyah marjiyah antara guru dan murid. Jadi musuh kita ini betul-betul cerdas dan pandai. Walaupun tidak ada akal sekali, dia berupaya untuk memotong. Nggak usah itulah. Hubungan suami istri saja dirusak.
Makanya setan itu, iblis itu memerintahkan setan untuk menggoda anak cucu Adam. Bagi yang belum kawin, ya, goda. Supaya apa? Dia berzina. Lakukan semua itu. Tapi setan akan menangis jika apa? Jika ada pemuda dan pemudi. Dua-duanya melakukan suatu bentuk pernikahan. Begitu terjadi pernikahan ijab kabul itu, setan pulang dalam keadaan menangis meraung-raung, melaporkan kepada iblis laknatullah. Hai bos, sesungguhnya aku sudah tidak bisa menggoda dia lagi dalam urusan perzinahan, karena dia telah melakukan sesuatu yang halal dan dihalalkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Urus kering setannya, sudah bisa goda lagi. Yang seperti ini nih. Makanya kita betul-betul sungguh-sungguh dalam hal ijab kabul ini luar biasa. Maka saya heran pada jamaah yang sudah ijab kabul kemudian memisahkan begitu saja. Apakah kebenaran itu ada di luar? Ada. Bukan hanya di laduna ilmahnya kebenaran. Tapi kalau memang itu saudara mendapatkan kebenaran di luar dari laduna ilmah, tolong dilepas yang ikrar ini. Jangan sini ya. Oh kalau gitu laduna ilmah tidak memperbolehkan guru banyak. Boleh. Silakan sudah memiliki guru spiritual yang lain, tapi jangan lu ada ijab lagi. Sekali aja baiat. Dipercontohkan banyak kok di sini di Rawali dulu itu. Gurunya punya ini, guru fikih ini, gurunya banyak. Ya. Tapi yang guru yang sejati yang nanti menjadi saksi itu saya yakin cuma satu, nazarnya ilmunya satu. Yang lain itu diterima aja pengetahuan itu. Jangan sampai baiat sampai 2, sampai 3. Ya. Ingat hadis Nabi Sahih loh itu. Barang siapa yang kemudian memisahkan hubungan imam dan seorang muridnya, di situ ada, dibaca. Hadis artinya barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam lalu dia memenuhi janji setia dengan sepenuh hati, hendaklah ia mematuhi imam itu sepenuh daya. Jika datang orang lain untuk memisahkannya, maka bunuhlah dia. Jadi kalau dia bisa, bunuhlah dia. Ini baiat yang seperti ini bukan berlaku antara manusia. Membunuh ini. Ngoni baiat dengan setan saja. Ini dihabisi oleh setan. Ini kan baiat yang kita ucap bukan gampang. Dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Gak boleh main-main ini. Kecuali dipisah. Makanya sesungguhnya ceraian itu halal. Tapi dibenci oleh Allah. Suami istri. Tapi kalau murid dan guru apa bisa terjadi? Bisa. Teruskan. Kayak yang dulu Anda, saudara saya itu. Imam, saya mau istirahat beragama. Oh jadi begitu, mau istirahat? Ya boleh, mari. Kita jabat tangan. Jabat tangan. Itu gentleman laki-laki. Ya. Jadi mulai sekarang, kamu bukan murid saya lagi. Ayo, ini kita masih hubungan baik. Tapi di hadapan Allah, kita tidak ada urusan lagi. Yang seperti itu yang bikin seperti itu. Makanya kalau ada jamaah di sini yang kemudian ingin melepas diri baiat dengan saya, karena menganggap saudara lebih hebat, lebih tinggi, lebih mengetahui tentang ajaran, silakan datang dan kita lepas kerari. Supaya enak, sama-sama enak. Imam enak, muni juga enak, sama-sama. Jadi gentle gitu loh, jangan kemudian tiba-tiba hilang. Ikrarnya ini bagaimana? Jadi itu melepas. Dengan setan aja saudara nggak bisa lepas loh. Percayalah. Saat kemudian saudara ekonomi susah, tiba-tiba putus asa, ya Allah prasangka buruk pada Tuhan, hari kedukun. Akhirnya cari pesugihan, cari kekayaan di situ. Apa yang terjadi? Saudara akan kaya. Ya. Ada babi ngepet, ada yang monyet, pesugihan monyet, ada ular, ada banyak itu. Kalau di Jawa banyak, di Gunung Kawi itu ada. Nanti kalau mau saya tunjukkan tempat, ya ada.
Nah, setelah ikrar itu apa yang terjadi? Saudara akan kaya, tapi sekalian dengan anak cucu turunan itu akan menjadi budak setan di dunia dan di akhirat kelak. Menjadi tentara setan. Dia akan bisa lepas. Dia akan bisa lepas. Karena ikraran, baiat yang kuat tadi. Maka mudah-mudahan kita dijaga sesusah apapun diri kita itu jangan sampai berhubungan dengan seperti itu. Caranya gimana? Amalkan surat Al-Waqiah. Karena Rasulullah sabda bahwa ajarkan kepada anak dan istrimu dengan surat Al-Waqiah. Karena surat itu menjauhkan diri dari kemiskinan. Jelas enak pelajarannya. Silakan. Lanjut. 2. Berzikir kepada Allah. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Sholat, kalau ada masalah sholat, kenapa? Sama di situ. Jatah enak. Kalau saudara belum mampu merasakan itu, belajar lagi. Berarti bahagia saudara bukan karena di ibadah, bahagianya kalau kerja, bahagianya kalau ada di kantor, bahagianya kalau di tempat usaha. Ya, kalau itu yang lebih utama, bahagianya kalau lagi duduk-duduk nongkrong-nongkrong, bahagia kalau lagi ngobrol atau ngobrol apa yang diobrolkan. Itu senang, tapi kalau ibadah nggak ada kebahagiaan, tanyakan kepada diri kita. Sudah benarkah perjalanan kita menuju Allah? Kalau saudara merasa benar, munafikan di dalam diri. Ya. Ingat pelajaran 2 minggu yang lalu tentang iman. Saudara pasti sudah lupa itu. Ya. Ingat itu. Bahwa iman itu ya membutuhkan satu buktian. Iman itu harus didasari oleh cinta kepada Allah. Iman tanpa cinta itu adalah suatu bohongan. Dan cinta tanpa aplikasi, tanpa perbuatan yang nyata dalam kehidupan. Saudara mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai guru-guru saudara, tapi tidak ada perbuatan sama sekali. Tidak ada bakti kepada Allah, tidak ada ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada imam saudara. Itu kemunafikan. Saudara munafik. Ya. Munafik itu apa? Ngomong cinta, misalnya, tapi pembuktiannya tidak ada. Ketaatannya tidak ada. Cinta itu butuh bukti. Saudara sudah punya istri masing-masing. Mengutarakan cinta, tapi tidak ada bukti. Tidak membelikan apapun. Bunga pun juga tidak. Ucapan juga tidak ada. Perbuatan melindungi juga nggak ada. Cinta apa yang seperti itu? Butuh bukti. Maka bagi yang bujang-bujang kalau ingin menyampaikan cintanya kepada calonnya, sampaikan ya dengan sesuatu simbol bunga mawar, ya kan begitu bunga mawar warna merah. Kalau bahasa kita apa alam jin sedikit, apa kan warna merah alam jin sedikit. Tidak apa-apa, memang bahasa seperti itu. Iya, kita sampaikan. Ya. Jadi jelas. Lanjut. Tujuan berbaiat kepada para imam. Quran surat Al-Anbiya ayat 73. Artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Jadi materi kita tentang kepaitan, tentang kebahagiaan, sebenarnya bisa terwakili dua tadi. Ya, bagaimana kita bisa bahagia? Caranya adalah kita berbanyak kita mengingat Tuhan. Saat kita diuji oleh Allah, kita kembali kepada nilai sabar, banyak sabar, dan kita sholat. Kenapa sholat? Karena di situ ada kebahagiaan. Kita berzikir kepada Allah, dekat dengan Tuhan, percayalah, saudara akan diberikan kedamaian dan kebahagiaan.
mutmainah di dalamnya. Kenapa? Mutmainah, tenang. Nah, tenang itu lupa masalah-masalah itu. Ya. Kalau orang yang nggak dididik oleh Tuhan, cara tenangnya itu tadi khamr. Ya, dia diskotik, supaya melupakan semua itu. Ekstasi. Tapi kalau kita di meditasi itu, ingat Allah di situ. Nah, mutmainah itu benar bila saudara berbaiat kepada seorang guru. Banyak berzikir di dalamnya. Sholat itu bagian daripada zikrullah. Ya, tafakur juga gitu. Ada yang tanya kepada imam, itu kok suruh tafakur ya? Tafakur kan bukan zikir. Tafakur itu zikir. Alhamdulillah saudara bertanya kepada imam. Ya, jangan kemudian terjadi diskusi di luar. Tafakur itu bukan zikir. Ya, kalau zikir, tafakur. Makanya dicermati betul. Tafakur itu bagian dari zikrullah. Justru itu adalah zikir kafi, tafakur itu. Zikir yang kemudian tanpa ucapan dengan saudara membayangkan alam semesta. Al-Quran yang tersirat. Al-Quran 2 tersurat ini yang tersirat di tangan jagat raya ini, alam semesta adalah Al-Quran. Saat saudara bertafakur, mencermati alam semesta ini, mampu mengingatkan saudara kepada Allah dan saudara menangis bercucuran air mata, itu zikrullah yang sebenarnya. Zikir yang kafi, zikir hati yang luar biasa. Hasil tafakur pun masuk di dalam kita. Kalau zikir saudara masih mengucap Allah, la ilaha illallah, nah, membayangkan Allahnya itu agak sulit kalau belum ma'rifatullah. Ya. Makanya tasawuf banyaklah kalian bertafakur. Duduk pada malam hari, malam dimanapun saja berada, ya. Di gunung, di padepokan, dimanapun, di pantai sana bisa, di pasar mungkin bisa, tafakuri, di mana saja bisa. Di pasar bisa tafakur, bisa lebih bisa lagi. Orang duduk sendiri lihat orang lalu lalang, ada yang bawa motor, ada yang jalan kaki, ada yang beli di pasar, ada yang jualan di pasar. Fakuri semua itu. Orang begini banyak, satu wajahnya berbeda. Apa urusan mereka? Ada anak kecil yang bawa barang-barang ibu-ibu itu kan, dikasih 5.000, 10.000. Kemana orang tuanya sehingga anaknya? Itu bagian tafakur dan kebaikan kepada Allah. Karena lihat gunung ke sana, lama-lama begitu luar biasanya tinggi menjulang. Ya. Tafakuri semua itu. Lihat burung yang terbang pada sore hari mau maghrib, banyak burung pulang kandang itu. Tafakuri itu. Kalau saudara mampu kemudian saudara meneteskan air mata di situ, masya Allah, itu zikir kafi yang sebenarnya. Ya. Kembali kepada ini, kami bilang lagi. Quran surat Al-Anbiya ayat 73, artinya kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Kami ini adalah Allah dan aparatur. Jangan diterjemahkan lain. Kami terus saja. Kami telah menjadikan kalian sebagai imam. Dan imam itu harus mengikuti ini loh. Ini bukan ada imam yang kayak agak pakingu dengan urusan sholat. Ini jelas di situ kok. Quran jelas itu. Gak usah mengada-ada, itu di situ. Oh, sholat itu bukan urusan hakikat tarekat imam, itu syariat aja. Loh, di dalam sholat itu tarekat kita. Di situ kita bisa mi'raj kepada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sesungguhnya sholat itu mi'raj sama mukmin. Nah, gampang. Allah Akbar. Bukan ditinggal-tinggalkan seperti itu. Itu jelas tuh. Dan bisa jawab. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dikerjakan. Jelas kalau imam tidak mengerjakan kebaikan salah. Kan imam dia kebaikan jalankan. Lanjut. Mendirikan sholat.
menunaikan zakat, maka termasuk sedekah ya. Terus dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah, tidak kepada yang lain, kepada Allah mereka menyembah. Ini perwujudan seorang imam, menerima petunjuk dan melaksanakan ini, dan dia perintahkan kepada muridnya, kepada jamaah untuk melakukan hal yang sama sebagaimana diperintahkan Allah. Last. Terakhir, pelajaran yang didapat dari para imam. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. lagi Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Sesungguhnya orang-orang. Bila jamaah laduna ilma, orang-orangnya jamaah laduna ilma yang ada mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan kami adalah Allah. Itu saja. Jadi kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, atau hu Allah dalam zikir nafas yang selalu diajarkan setiap malam minggu itu kita bersama-sama. Hu adalah dia Allah, dia Allah, dia Allah, dia Allah, hanya Allah. Coba bilang ya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, ya, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Jadi bukan cuma Allah terus nggak ada nilai istiqomah. Mengatakan Allah sekarang pun juga boleh kita sama-sama berjamaah. Kita mari ucap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, terucap semua lisan kita. Tapi istiqomahnya ini loh. Ya. Kalau kita bisa yakin bahwa kita sudah yakin pasti, tidak mungkin saudara tidak yakin keberadaan Allah. Ya. Yakin kita bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Hu Allah. Nah, yang istiqomah ini butuh dijabarkan lagi. Kalau istiqomahnya kita, hu Allahnya itu kita yakin dan kita istiqomah dalam proses perjalanan kehidupan kita, tidak kemana-mana lagi. Bukan ke harta lagi, bukan ke jabatan lagi, bukan ke urusan politik lagi, bukan urusan keluarga lagi, bukan urusan usaha lagi, tapi titiknya hanyalah Allah. Istiqomah di situ, ini pahalanya, jasanya di sini. Baca. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Ya, tidak ada khawatir dan mereka tiada pula berduka cita. Tidak pula berduka cita. Terus, sudah. Allah. Ya, surat Yunus 62-63. Sesungguhnya para wali itu tidak ada kekhawatiran dan bersedia hati. Ini sudah sampai titik situ. Pelajaran sudah masuk tarekotan aulia. Cukup kita, ya Allah, Tuhanku adalah Engkau ya Allah. Setelah itu istiqomah kita dalam pendekatan kepada Allah. Berserah kepada Allah, tidak memikirkan yang lain. Tetap kalau bukan tidak memikirkan, bukan berarti kita tidak ambil. Kerja iya tetap, ngurusi anak iya, istri iya, ya. Usaha juga iya, bukan tidak. Tapi jiwa kita hanya kepada Allah. Kalau itu memang betul ada istiqomah kita lakukan sampai kita mati, ujung-ujungnya tiada khawatir dan bersedia. Mungkin tidak sampai mati, dan setelah kita tetap istiqomah dalam menghadapi kehidupan ini, ya, kita akan tetap menjadi bahagia. Makanya pertanyaan pertama tadi, bahagiakah kita dengan kehidupan kita? Bahagiakah kita dengan nilai ibadah yang kita lakukan? Kalau pertanyaan itu sulit untuk saudara jawab, berarti saudara pada titik keraguan antara bahagia atau tidak.
Jadi begitu imam sampaikan pertanyaan itu, masing-masing pasti akan ada jawaban. Gak bisa dibohongi. Saudara tidak bisa membohongi diri sendiri. Jawaban pertama dari hati saudara itulah kebenaran sebenarnya. Saya tidak bahagia. Bahagiakah saudara dikala Ramadan turun? Kalau sudah muncul, masalah ini, ya. Malas kita puasa. Itu nggak bisa dipungkiri, teman-teman. Dulu imam juga gitu sebelum sampai titik tasawuf itu, saat puasa itu kayak jadi beban. Itu rohani itu lah, langsung tak pukul itu jawabannya. Bahagiakah saudara dikala saudara bersedekah? Kita banyak kebutuhan nih. Ya, cakap sedekah ini berat nih. Itu ada jawaban di dalam diri itu. Respon tubuh, gestur tubuh itu nggak bisa dibohong. Zauhar gaib saudara itu pasti akan ada. Bahagiakah saudara datang ke majelis itu? Ini nggak bisa dibohong. Pasti ada jawaban di situ. Tapi memberatkan urusan pekerjaan juga pasti. Atau saya bahagia, saya katakan sudah pasti. Nah, ini yang diwujudkan dalam nilai istiqomah. Setelah saudara ucapkan la ilaha illallah, istiqomah di dalamnya dalam urusan beribadah, termasuk bakti dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi, tidak khawatir dan bersedih hati menjadi milik saudara. Kalau memang belum prosentasenya belum sebagaimana orang-orang awal, minimal di dalam diri kita itu kekhawatiran dan bersedih hati, persentasenya nggak terlalu amat sangat sekali. Ada orang ya begitu gini tiba-tiba lampu mati, lampu mati aja, udah kukunya luar biasa, kukuknya luar biasa, katonya luar biasa, senyuman, pegang uang 1 juta, sudah katonya luar biasa, sudah seperti nggak ada kehidupan lagi, ya, sudah stres, nggak bisa makan, masih ada 1 juta. Ya, 1 juta itu banyak. Waduh, uang ini tinggal 1 juta. Besok makan apa? Lu 1 juta juga. Kalian belikan beras masih bisa makan. Duh, minggu berikutnya bagaimana? Jangan dipikirkan. Ini resepnya ya. Kalau bikin bahagia, ya gak khawatir gitu. Mas, bagaimana ini? Besok gak ada makan. Ada uang gak? Masih ada berapa? 1 juta. Masih bersyukur itu. Cara menghiburnya begitu. Masih disyukuri, alhamdulillah ya Allah masih ada 1 juta, belikan beras besok, sebagian disedekahkan di masjid. Ya Allah 10.000 ini mudah-mudahan kau lipat gandakan 300 kali ganda untuk menutupi 1 juta, melipat lagi lebih banyak. Begitu. Ini menjadi resep, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan satu nilai dari majelis ini, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari majelis ini, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada diri kita, mendapatkan cahaya kepada diri kita, kemampuan berpikir kita, kecerdasan intelektual kita, kecerdasan spiritual kita, dengan turunnya nurul Quran di dalam kita. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.